Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membahas materi yang kami dapat. Namun sebelum kami lanjut, untuk lebih jauh lagi ke materinya, saya akan memperkenalkan nama-nama dari anggota kami. Yaitu yang pertama adalah saya sendiri, Julian Hotman Dubulie, dengan NIM 210611020508. Perkenalkan, saya Ferry Samari dengan NIM 210611020504. Perkenalkan, nama saya Riki Sekariawawo dengan NIM 210611020490. Sekarang kita akan masuk dalam pembahasan materi. Untuk materi yang kita bahas di sini mengenai lobby dan negosiasi bisnis. Yang pertama itu kita bahas mengenai pengertian lobby. Istilah lobby dalam bahasa Indonesia sering dikaitkan dengan kegiatan politik dan juga bisnis, dan dimana perkembangan dewasa ini lobby melobi tampaknya tidak terbatas pada kegiatan tersebut, namun mulai dirasakan oleh manajer organisasi untuk menunjang kegiatan manajerialnya, baik sebagai lembaga birokrat maupun lembaga usaha, khususnya dalam pemberian pelayanan. Nah, kemudian untuk pelaksanaan lobby menggunakan pendekatan komunikasi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan. Nah, itu sebabnya aktivitas komunikasi dapat dilakukan dalam bentuk individu, kelompok maupun juga organisasi yang biasa disebut dengan profit atau non-profit, bahkan juga lembaga pemerintahan. Nah, sekarang kita masuk dalam pengertian negosiasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi ini memiliki dua arti. Yang pertama, proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima, guna juga mencapai kesepakatan antara satu pihak dengan pihak lainnya, yang biasa disebut dengan kelompok atau organisasi. Nah, yang kedua, penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, kita bisa lihat secara ringkas atau bisa dirumuskan bahwa negosiasi ini adalah suatu proses perundingan antara para pihak yang berselisih atau berbeda pendapat tentang sesuatu permasalahan. Kemampuan dasar lobby dan juga negosiasi. Nah, secara teknis pada dasarnya ada 6 kemampuan dasar yang dimana perlu dimiliki supaya sukses dalam melakukan lobby, negosiasi, dan juga dengar pendapat. Yaitu yang pertama antara lain kemampuan membaca teks dan konteks, yang kedua kemampuan menulis, yang ketiga kemampuan berbahasa atau termaksud di dalamnya kemampuan berargumen dan juga mengartikulasikan pendapat dengan baik. Kemudian yang keempat ada kemampuan mempresentasikan pendapat dan juga gagasan. Kemudian yang kelima ada kemampuan mendengarkan, dan juga keenam yang terakhir kemampuan berkomunikasi atau gestur, bahasa tubuh, berpakaian, diksi dan juga sebagainya. Karakteristik lobbying bersifat tidak resmi atau informal, dapat dilakukan di luar forum atau perundingan yang secara resmi disepakati. Bentuk dapat beragam, dapat berupa obrolan yang dimulai dengan tegur sapa atau dengan surat. Waktu dan tempat dapat kapan dan di mana saja, sebatas dalam kondisi wajar atau suasana memungkinkan. Waktu yang dipilih atau dipergunakan dapat mendukung dan menciptakan suasana yang menyenangkan, sehingga orang dapat bersikap rileks. Pelaku atau aktor atau pihak yang melakukan lobbying dapat beragam dan siapa saja, yakni pihak yang berkepentingan dan dapat pihak eksekutif atau pemerintahan, pihak legislatif, kalangan bisnis, aktivis LSM, tokoh masyarakat atau ormas, atau pihak lain yang terkait pada objek lobby. Bila dibutuhkan, dapat melibatkan pihak ketiga untuk perantara. Arah pendekatan dapat bersifat satu arah, pihak yang melobi harus aktif mendekati pihak yang dilobi. Pelobi diharapkan tidak bersikap pasif atau menunggu pihak lain sehingga terkesan kurang perhatian. Hambatan proses lobby dan negosiasi. Faktor yang harus diketahui adalah masalah dalam mengembangkan pesan dikarenakan munculnya keraguan-raguan tentang isi pesan,
kurang terbiasa dengan situasi yang ada atau dengan orang yang akan menerima. Juga adanya pertentangan emosi atau kesulitan dalam mengekspresikan ide atau gagasan. Masalah dalam menyampaikan pesan, masalah dalam penerima pesan dapat terdeteksi seperti persaingan antara penglihatan dengan pendengaran atau suara, suasana yang tidak nyaman, lampu yang mengganggu konsentrasi yang tidak terpusat. Masalah dalam menafsirkan pesan dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang, penafsiran kata, dan perbedaan reaksi emosional. 2. Strategi dan teknik melobi. Strategi melobi. Kenali objek yang dituju sehingga mengetahui seluk-beluk objek yang akan dituju. Persiapan informasi, bahan apa yang akan disampaikan harus dipersiapkan dengan lengkap. Persiapan diri, segala sesuatu harus dipersiapkan baik mental dan kepercayaan diri agar tidak gugup ketika melakukan lobby. Berupaya menarik perhatian pendengar ketika mengirim pesan sehingga mereka menyimak dengan baik pesan yang diterima. Sajikan pengiriman pesan itu dengan jelas agar dapat diterima dengan jelas dan dipahami. Tutup pembicaraan dan lobby dengan memberi kesan yang menyenangkan dan bila ada kelanjutan mereka tetap antusias. Teknik melobi. Pendekatan brainstorming. Pendekatan ini menitik beratkan pada asumsi bahwa citra diri tentang diri sendiri dan orang lain diperoleh melalui proses komunikasi yang intensif. Pendekatan pengondisian. Berangkat dari asumsi teoretik conditioning bahwa selera, sikap, pikiran, preferensi, dan sebagainya dapat dibentuk melalui kebiasaan. Pendekatan networking. Berangkat dari asumsi bahwa seseorang bertindak seringkali dipengaruhi oleh lingkungannya. Pendekatan transaksional berdasar pada pandangan bahwa apapun yang dikorbankan harus ada hasilnya. Apapun yang dikeluarkan harus kembali. Apapun yang dikerjakan ada ganjarannya. Pendekatan institution building. Pendekatan melambangkan tujuan gagasan merupakan alternatif yang dapat digunakan di saat sebagian besar orang resistensi terhadap suatu gagasan perubahan. Pendekatan kognitif problem. Pendekatan ini sebelum sampai pada tujuannya harus melalui beberapa proses, dimulai dengan membangun pemahaman terhadap suatu masalah pada pihak yang dituju dan mempengaruhi pihak tersebut untuk mengambil keputusan. Pendekatan five breaking. Pendekatan ini banyak digunakan oleh praktisi humas untuk mengalihkan perhatian pada isu yang merugikan dengan menciptakan isu lain. Pendekatan manipulasi power. Dalam propaganda dikenal adanya istilah transfer device, yaitu cara mempengaruhi orang dengan menghadirkan simbol kekuatan tertentu. Pendekatan cost and benefit. Pendekatan ini dilakukan ketika orang lain menganggap harga yang ditawarkan terlalu tinggi, sementara pihak pelobi tidak mungkin menurunkan angka yang telah ditetapkan. 3. Strategi dan teknik negosiasi. Strategi negosiasi. Ada beberapa macam strategi negosiasi yang dapat kita pilih, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, win to win. Strategi ini dipilih bila pihak-pihak yang berselisih menginginkan penyelesaian masalah yang diambil pada akhirnya menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua, win to lose. Strategi ini dipilih karena pihak-pihak yang berselisih ingin mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dari penyelesaian masalah yang diambil. Yang ketiga, lose to lose. Strategi ini dipilih biasanya sebagai dampak kegagalan dari pemilihan strategi yang tepat dalam bernegosiasi. Yang keempat, lose to win. Strategi ini dipilih bila salah satu pihak sengaja mengalah untuk mendapatkan manfaat dengan kekalahan mereka. Teknik negosiasi. Yang pertama, membuat agenda. Taktik ini harus digunakan dalam memberikan waktu kepada pihak-pihak yang berselisih setiap masalah yang ada secara berurutan dan mendorong mereka untuk mencapai kesepakatan atau keseluruhan paket perundingannya. Yang kedua, bluffing. Taktik klasik yang sering digunakan oleh para negosiator yang bertujuan untuk mengelabui lawan berundingnya dengan cara membuat distorsi kenyataan yang ada dan membangun suatu gambaran yang tidak benar. Yang ketiga, membuat tenggang waktu atau deadline. Taktik ini digunakan bila salah satu pihak yang berunding ingin mempercepat penyelesaian proses perundingan dengan cara memberikan tenggang waktu kepada lawan untuk segera mengambil keputusan. Yang keempat, good guy and bad guy.
Taktik ini digunakan dengan cara menciptakan tokoh jahat dan baik pada salah satu pihak yang berunding. Yang kelima, the art of concession. Taktik ini diterapkan dengan cara selalu meminta konsensi dari lawan berunding atas setiap permintaan pihak lawan berunding yang akan dipenuhi. Yang keenam, intimidasi. Taktik ini digunakan bila salah satu pihak membuat ancaman kepada lawan berundingnya agar menerima penawaran yang ada dan menekankan konsekuensi yang akan diterima bila tawaran ternyata ditolak. Sekian dari materi kami. Mohon maaf jika ada salah penggunaan kata atau kalimat yang kurang tepat. Terima kasih.